insya Allah karena saya mendapatkan tugas untuk aksi nyata di modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah memberikan ruang untuk saya. Kemudian saya juga memohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini hanya sekedar menjalankan tugas dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya juga mohon maaf apabila mungkin selama penyampaian diseminasi ini saya menggunakan bahasa Indonesia, mohon maaf. Yang mengenai budaya positif, kira-kira dalam lintasan Bapak Ibu semuanya ketika melihat atau mendengarkan kata budaya positif, kira-kira apa yang melintas dalam benak Bapak dan Ibu guru semua? Budaya yang baik. Ada lagi? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Betul. Di mana budaya positif ini nantinya bagaimana terjadinya budaya positif di sekolah kita, ya. Dalam materi budaya positif ini, konsep utamanya yaitu ada 6 poin. Pertama, mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep-konsep yang akan kita bahas hari ini mengenai budaya positif. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Alhamdulillah di sini mungkin sudah ada sudah berpasang-pasangan. Saya mohon untuk satu orang membuat kepalan dan satu teman di sebelahnya silahkan berusaha untuk membuka kepalan tersebut. Ya. Coba dapat dipahami nanti bisa diganti. Yang sekarang misalkan mengepalkan tangan nanti bisa berubah menjadi membuka. Saya kasih waktu tidak terlalu lama, 30 detik. Silahkan coba buka kepalan teman di sebelahnya. Coba. Itu ibaratkan bahwa kita menggenggam sesuatu yang berharga dan kita apakah kita memperbolehkan membukanya atau tidak? Terbuka? Coba kembali. Dileket-leket. Tadi orang terbikin kabur. Terima kasih. Apa yang terjadi? Sekarang saya mohon bagi yang mengepalkan tangannya bisa memberikan apa namanya penjelasan. Coba misalkan apakah kepalan Anda terbuka atau tidak? Tidak. Ibu Ulpah, mengapa Anda tidak membuka kepalan tersebut? Punya saya ini mah harus berpegang teguh, ini punya saya. Walaupun dipaksa. Iya. Tidak. Apakah ada teman Anda yang membujuk? Tidak.
Wah. Tidak. Tidak. Mengapa tidak Anda buka? Daya tarik. Mengapa kepala Anda tersebut tidak Anda buka? Kenapa? Karena ini tangan saya yang dimiliki harus dipegang teguh. Nah, baik. Mengapa Anda tidak membuka kepalan tersebut? Karena Anda tidak membiarkan untuk tidak membukanya. Itu secara tidak langsung kontrol ada pada diri Anda. Yang memegang kendali Anda adalah diri Anda sendiri. Kontrol. Jadi lepas. Mohon maaf. Misalkan Anda diminta oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk hadir tepat waktu. Ya. Apakah ketika Anda hadir tepat waktu bukan berarti Anda dikontrol oleh atasan Anda? Ketika Anda tidak hadir bukan berarti Anda tidak patuh kepada atasan Anda. Itu pada dasarnya Anda membiarkan diri Anda terkontrol. Begitupun siswa. Kita juga tidak bisa mengontrol siswa. Siswa membiarkan Anda mengontrol siswa tersebut. Jadi sebetulnya kontrol tetap ada pada diri kita sendiri. Kita mau berangkat pagi, itu ada pada diri kita. Ya, anak-anak mau menuruti apa perintah kita, itu sebetulnya dia membiarkan kita mengontrol. Sehingga ketika kita mampu membiarkan mengontrolnya, sehingga itu tidak akan berlangsung lama. Misalkan Bapak Ibu Kepala Sekolah menyuruh untuk kita tepat waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari kita tepat waktu. Ketika selanjutnya masih sama sebetulnya berarti kita membiarkan hanya 3 hari Ibu Kepala atau Bapak Kepala Sekolah mengontrol kita. Dan seterusnya tetap kendali ada pada diri. Ketika ada siswa tidak mentaati peraturan, berarti dia tidak membiarkan kita mengontrolnya. Sehingga, nah berarti di sini ada pada diri kita untuk mengontrol. Kita mau apa, kita mau ini, mau itu, ada pada diri. Kemudian kita kaitkan, Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali Dia merubah dirinya sendiri. Sudah jelas kan? La yughayyirullaha ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga Dia merubah dirinya sendiri. Ya. Nah, itu jadi tetap kontrol ada pada diri kita. Ya. Nah, jadi jadi ada pergeseran selama ini dari stimulus respon, ya. Ada miskonsepsi antara stimulus respon dengan sekarang ini mengenai teori kontrol. Ya. Kalau dulu, ya, nah ini miskonsepsi, ya, miskonsepsi itu ada salah penafsiran, ya, salah penafsiran teori kontrol dari stimulus respon nanti akan dibahas. Nah, apa miskonsepsinya? Yang pertama, ilusi guru. Ilusi itu apa? Bayangan. Nyata tidak? Tidak. Tidak, berarti ilusi guru mengontrol siswa. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa kita dapat mengontrol siswa. Ternyata itu salah. Ya. Ternyata itu salah. Walaupun misalkan siswa dikontrol apa kedisiplinan, apakah itu bertahan lama? Tidak. Kalau itu bertahan lama, berarti itu sudah menjadi habit. Sudah motivasinya menjadi motivasi intrinsik. Kalau misalkan 1 hari, 2 hari masih itu ada perubahan, kesananya tidak, itu hanya motivasi ekstrinsi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan martabat. Bahwa semua penguatan positif tos dibujuk, dirayu, diolok,
Ya, kalau dalam istilah Sunda diolok, kan dipujuk. Itu namanya penguatan positif. Oh, Neng menigelis, kamu rajin teh, sehingga kan dia terdorong. Apakah itu akan bertahan lama? Tidak, bukan itu. Kadang-kadang. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Jadi kita ilusi, bohong, tidak nyata. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dikritik, kunaon, ayo telat, nya ka mana? Misalkan itu dengan kritik, dengan kata-kata. Adapun juga misalkan kita sering silahkan maju ke depan, angkat kaki. Nah, itu kan berupa kritik. Tadinya kan kita membuat agar si anak itu merasa bersalah. Justru dengan itu anak bukan merasa bersalah, tetapi dia merasa menjadi dirinya yang gagal, identitas yang gagal. Mereka ada korban mental dari teman-temannya. Justru dengan adanya kritik, kita secara tidak langsung membuat anak menjadi identitas yang gagal. Bukannya menguatkan karakter, justru malah membuat down. Nah, itu jadi ilusi. Kita beranggapan seperti itu, ya. Makanya ada reward and punishment, hadiah dan atau penghargaan dan hukuman. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ya, kita jelas ada guru, baru dapet kan pasti taat, tunduk, ya, karena kita orang dewasa. Orang tua kepada anaknya pun juga sama. Dari orang dewasa kepada anak, tetapi nah sebetulnya itu tidak seperti itu, ya. Tetap karena apa? Di dalam dirinya itu hanya itu yang tadi, ada bujukan, ada kritikan atau ancaman, sehingga motivasi yang timbul motivasi intrinsik. Ketika kita menyuruh anak kita, tolong belikan ini, nanti diberi 1.000. Ketika anak tidak dikasih 1.000, apakah dia nurut atau tidak? Karena Kadang-kadang. itulah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, itu juga tetap kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa yang mempunyai kontrol tetap ada pada diri kita. Ayeuna Bu Isleni, walaupun dekat rumahnya, ketika Bu Isleni tidak punya kesadaran untuk berangkat pagi, tetap bakalan siang. Karena dia yang ada pada posisi kontrol. Sehingga, nah dikaitkan lagi dengan hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya kita segala sesuatu itu tergantung niat. Jadi motivasi intrinsik kita datang ke sekolah lebih pagi itu apa? Apakah ingin mendapatkan pujian dari atasan? Apakah kita sudah ditegur kemarin oleh atasan? Apakah kita menyadari bahwa hal ini positif dan dapat menularkan kepada anak didik kita? Nah itu, jadi di situ ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya ini perubahannya. Yang awalnya stimulus respon, sekarang berubah menjadi teori kontrol. Ya, ini berdasarkan William Glasser. Nah, dulu realitas kebutuhan kita sama. Dalam stimulus respon itu anggapannya semua kebutuhan kita sama. Ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Tidak mungkin kebutuhan di SD Toblong 1 sama dengan kebutuhan di SD Toblong 2. Ya. Kebutuhan saya tidak mungkin sama dengan kebutuhan Anda. Sehingga, nah murid juga sama. Setiap murid itu pasti tidak punya kebutuhan yang sama. Sehingga Ki Hajar Dewantara menggambarkan proses pembelajaran itu seperti petani. Ya. Petani yang menanam padi, yang menanam jagung, ya, menanam jagung.
300. Petani ibaratnya adalah guru, dan jagung itu adalah, atau benih itu adalah peserta didik. Nah, di sini apakah tugas petani itu apa sebetulnya? Merawat, menanam, memupuk, mengolah tanah, menyiram, itu adalah tugas petani. Ya. Tidak mungkin petani merubah jagung menjadi padi. Begitupun anak-anak yang mempunyai potensinya sebagai A, kita tidak bisa merubahnya menjadi B. Ya. Sehingga apa? Sehingga di sini kita perlu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi di sini sehingga Ki Hajar Dewantara itu sampai menyebutkan istilah menghamba kepada anak. Ya. Jadi kita tidak bisa satu metode cocok untuk semua anak. Satu media cocok untuk semua anak, sehingga diusahakan dalam pembelajarannya itu ada yang disebut dengan beberapa metode atau model pembelajaran, karena setiap anak berbeda. Ada yang gaya belajarnya audio, hanya cukup mendengar, ada yang visual dengan cukup melihat, dan ada yang kinestetik, ada gerak. Ya. Nah, jadi kebutuhan setiap orang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh misalkan di sini, ini adalah makanan. Apakah semua orang punya gambaran mengenai makanan ini sama? Tidak. Tidak. Ada yang suka, ada yang tidak. Berarti itu sudah berbeda. Ya, gambarannya. Jadi kebutuhan atau semua orang melihat hal yang berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Oh, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan orang harus sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di stimulus kontrol, di stimulus respon, bahwa orang yang melakukan keburukan itu dipandang sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mau perilaku salah, mau perilaku benar, itu pasti memiliki tujuan. Mengapa kamu melakukan itu? Nah, ada tujuannya. Ya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini adanya pemaksaan, adanya rujukan. Nah, padahal di situ kita ada kolaborasi atau konsensus. Konsensus itu apa? Konsensus itu kesepakatan. Makanya, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Kemudian model berpikir menang kalah. So, kami misalkan murang kali ya, aya nu gelut. Saha mimitina? Iya, oh nya berarti nama mana itu? Nah, berarti itu ada sistem menang kalah. Ya. Nah, pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Nah, di sini harus dicarikan solusinya seperti apa. Nanti akan kita bahas di segitiga restitusi. Nah, makna disiplin. Kita paling senang kalau misalkan sudah bahas disiplin. Apalagi misalkan kalau anak-anak sudah disiplin, kok senang, bagus, kok sudah disiplin, pokoknya namanya. Disiplin itu sebetulnya apa? Ya, kita selama ini juga masih miskonsepsi mengenai disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Urang kasih supaya disiplin, kerjakan PR. Ketika siswa patuh, dia disiplin. Ketika tidak disiplin.
disiplin. Ya, dalam budaya kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kalau seperti itu, ketidakdisiplinan itu tidak nyaman. Kedah sekolah ini tidak nyaman. Misalkan ya, harus pulang dari sekolah itu jam 2, sangat tidak nyaman. Misalkan ya, karena apa? Itu kedisiplinan itu seolah-olah ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan. Murang kali acungna kedah dilebetkeun. Tidak nyaman itu juga. Rambut sudah panjang harus dicukur. Ya, bagi sebagian orang tidak nyaman berrambut pendek. Jadi identik kedisiplinan itu ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi di sini disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi intinya itu kesadarannya dulu. Kalau dalam belajar itu ada teori waktu dulu itu ada ambak. Apa manfaat bagi diriku? Nah, secara tidak langsung ini nantinya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan, menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Nah, ini tanpa sogokan, tanpa bujukan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi disiplin ketika jadi yang dimaksud dengan disiplin positif itu kepatuhan yang secara sadar tanpa adanya bujukan, ancaman. Lamun teu bisa maca, moal ditaekeun. Ya. Nah, itu kan berupa ancaman. Nah, jadi harus bagaimana seharusnya kita tanamkan dulu dalam diri anak bahwa pentingnya membaca. Bukan, jadi kamu tuh bisa baca mau naik. Jadi pikiran anak itu di situ. Jadi bukan di kemampuannya. Coba kalau kamu pintar, kalau kamu bisa membaca, kamu bisa berjelajah ke berbagai dunia hanya dengan membaca. Ketika kamu bisa membaca, kamu orang yang beruntung. Ya. Jadi di Payun masih terngiang guru saya di SD, Pak Almarhum Pak Buni, ya kamu beliau mengatakan, nah, jadi rugi enak bisa bahasa Indonesia. Rugi enak bahasa Indonesia digambarkan seperti ini. Ya, intinya ketika orang tidak mempunyai kemampuan, baik itu kemampuan membaca, kemampuan menulis, atau kemampuan pengetahuan yang lainnya. Ada dua orang katanya hanya bisa bahasa Indonesia itu yes dan no. Bahasa Indonesia iya dan tidak. Nah, untuk sekarang ini hanya yes dan no untuk zaman sekarang. Jadi ketika ke kota katanya, kita ke kota hanya bisa bahasa Indonesia itu iya dan tidak. Ketika dia melakukan pelanggaran ditangkaplah oleh polisi, hanya jawabannya itu iya dan tos komitmen. Maneh lamun aya nanya jawab iya, lamun urang mah tidak. Ketika ditanya ya dan tidak, ditegelo suatu hari kamu mau makan? Iya. Kamu mau makan? Tidak. Jadi kehul, ayo kehul. Nusa kalimat, kamu mau dipukul? Ya, ditonyok. Kamu mau dipukul? Tidak. Nah, itu intinya dari kita tanamkan kesadaran bahwa keyakinan diri mereka itu akan seperti apa. Ya, jadi misalkan mau naik dan bisa masak, kemudian dan lain sebagainya, kita cenderung lebih bersifat kepada ancaman, ya. Nah, sesungguhnya penyadaran tanpa melakukan sogokan dan ancaman atau hukuman. Kemudian, nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas mengenai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu tidak akan bertahan lama. Sok belajar baca, mun bisa moal naik. Oh ya, ayeuna hungkul. Seterusnya lupa. Nah itu motivasi ekstrinsik, tidak akan bertahan lama. Nilai kebajikan universal. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Contoh, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Jujur, ya, tanggung jawab. Misalkan, mengapa kamu datang lebih pagi? Nah, kalau yang sudah meyakini nilai-nilai kebajikan bukan karena guru, tapi karena ada rasa tanggung jawab. Mengapa kamu mengerjakan PR? Siun dicarekan. Nah, itu bukan nilai kebajikan, tapi nilai kebajikannya apa? Saya melakukan ini karena ini tugas saya. Berarti dia telah bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita bahas, sebelum ke nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Ini masuk ke materi 2. Supaya tidak jenuh, dimohon untuk berdiri dulu supaya tercantil. Kurang gerakin heula. Kita gerakan apa yang telah kita makan supaya tidak mengendap. Boleh berdiri. Untuk berdiri. Ketika saya mengucapkan 1, silakan Anda bertepuk tangan 1 kali. Ya. 1. Ketika saya bilang 2, tepukan 2 kali. 2. 1, 2. Ketika saya bilang 3, silahkan Anda letakkan tangan Anda di sebelah muka Anda. Siap ya? 3 Ya. Tidur. 1, 2, 3. Coba siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Teteh curang. Ulangi. 1, 2, 3. Bagus. 3, 2, 1, 3. Terima kasih. Nah, ini juga bisa Anda gunakan untuk supaya di kelas tidak terlalu Tidur 3 mah. Tidur nggak suka. Lupa tuh barudak bersih. Yang 3 we terus. Motivasi itu apa sebetulnya? Motivasi itu dorongan, ya, keinginan, niat, itu adalah motivasi. Saya mengikuti KKG, ya,
Kira-kira niat Anda apa? Absen. Betul. Nah, jadi pasti berbeda. Motivasi kita di sini pasti berbeda. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu ada. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada 3. Pertama, menghindari hukuman. Ya, menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Udah pasti. Lamun urang ayeuna telat ka sakola bakal dicita murilingan apa. Itu ketidaknyamanan. Maka nak ka sakola untuk menghindari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Da kamari oge, urang teh ketika melakukan ini teh dikasih pujian, ya, dikasih hadiah. Nah itu juga sama, motivasinya berupa motivasi ekstrinsik. Menjadi orang yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini mah beranggapannya apa? Murid melakukan disiplin diri karena apa? Dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini ketika seseorang sudah tertanam nilai-nilai kebajikan, itu sudah sudah terjadinya motivasi intrinsik. Kieu we artinya di dalam kehidupan beragama pun juga kan sama. Ada ancaman, ada kalau dalam Islam itu panggungan. Nah, urang sholat, nah betul. Kan motivasi nasihat lihat kan beda. Ayat urang kalimat dari ditahku kolot itu sudah berbeda. Urang bersih ke neraka, berarti kita menghindari ketidaknyamanan. Ada ketika kita sholat karena apa? Hayang ke surga. Berarti ini apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan sebetulnya apa? Sebetulnya lillah. Kan kita bicara nama. Ya. Nah, lillah di sini adalah menjadi orang yang mereka inginkan menghargai. Ya. Nah, itu diantaranya. Berarti nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ayat konsekuensi, ayat hukuman. Apa bedanya? Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba. Ayeuna teu ngerjakeun PR. Padahal kita tidak punya tidak punya aturan ketika tidak mengerjakan PR akan begini. Semaunya kita. Yang teringat di waktu itu mengerjakan PR bersihan pesek. Nah, itu tidak terencana. Besoknya deui aya nu mengerjakan PR lari. Besoknya lagi ada yang tidak mengerjakan PR tulis salamar. Nah, itu hukuman tidak terencana. Ya. Kemudian bersifat satu arah, menjas, sehingga siswa tidak ada kesempatan untuk mengutarakan apa keinginannya, mengapa dia tidak melakukan itu, langsung. Ya. Kemudian berupa fisik atau psikis, tadi lari, atau berupa psikis, ada rasa sehingga tadi membuat orang menjadi manusia yang gagal, ya, malu, ya, jadi sehingga anak tersebut malu oleh teman-teman. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, jadi aturan. Dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu ada pada diri anak yang mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana. Misalkan nih kita sudah punya kesepakatan. Kalau misalkan tidak mengerjakan PR 3 kali berturut-turut, sanksinya seperti ini. Nah, itu konsekuensi. Sudah disepakati, kemudian anak-anak juga sudah sepakat.
Jadi sudah disepakati. Oh siap. Nah, jadi anak-anak punya rambu-rambu. Kemudian diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur jelas. Oh ini 1 kali, 2 kali, tidak langsung, gitu ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tetap ada ketidaknyamanan. Kemudian anak menghargai kedisiplinan. Jadi, oh iya udah ada kesepakatan. Apabila tidak ini ada konsekuensi ini. Nah, jadi anak menghargai kedisiplinan. Dan yang selanjutnya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Masih sama ada nilai negatifnya. Kalau restitusi, restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalkan Dewi, mengapa? Jadi ada komunikasi terbuka. Misalkan Dewi tahu kenapa Dewi dipanggil oleh Bapak ke depan. Apakah dia tahu? Tidak. Alasan gurunya memanggil dia. Misalkan, oh iya Bu, apa? Jadi dia mengakui dulu kesalahan. Saya terlambat. Ya, jadi memperbaiki kesalahan. Jadi di sini, oh, kenapa? Misalkan Dewi terlambat. Oh, saya kesiangan Bu. Oh, ya tidak apa-apa. Ibu juga kali-kali suka terlambat. Jadi hal wajar. Ya, jadi ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, namun kira-kira agar tidak terlambat, kira-kira apa yang harus Dewi lakukan? Di sini kita membuat supaya dia memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi, bukan langsung ada hukuman dan lain sebagainya. Sehingga nanti dia bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi dicarikan solusinya. Kira-kira supaya tidak terlambat bagaimana? Oh iya Bu, misalkan saya harus tidur lebih awal. Supaya tidak terlambat, saya harus memasang alarm, makanya agar bangunnya tidak kesiangan. Nah, itu solusi-solusi yang diberikan. Jadi ada solusi untuk pemecahan masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kira-kira sebetulnya Dewi ini ingin menjadi orang seperti apa? Oh, ingin menjadi orang yang sukses. Nah, kalau ingin menjadi orang yang sukses, bagaimana caranya? Jadi kebajikan-kebajikannya ditanamkan dalam restitusi ini. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan. Kalau kemarin kesiangan, apa yang harus dilakukan? Kalau kemarin tidak mengerjakan PR, bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Memperbaiki hubungan. Nah, jelas ini memperbaiki hubungan, tidak akan ada rasa benci, rasa kecewa. Dan pasti bakal keluar. Anak bukannya menerima, di belakang pasti dia akan merasa kesal. Ya. Sehingga dengan adanya solusi, dengan adanya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, itu membuat hubungan yang baik. Tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan, coba kira-kira untuk menyelesaikan solusi ini bagaimana caranya? Jadi ditawarkan. Bukan ini engke da imah masakan tong nonton wae. Nah, itu kan bukan memberikan tawaran. Ya, tong nonton wae, sare istri kene. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi nanti akan dibahas ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi itu cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi, sehingga mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Nah, perbedaannya, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat
bendera selama 10 menit itu jelas hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Terus kerjakan PR pakai istirahat. Tetap. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu untuk menyelesaikan. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kira-kira keyakinan apa yang telah kamu abaikan? Oh iya Pak, saya tidak bertanggung jawab. Nah, berarti keyakinannya itu yang telah diabaikan itu adalah seseorang yang bertanggung jawab dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau seperti ini, kira-kira ke depannya kamu akan bagaimana? Nah, dia ditawarkan. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu sudah diyakini oleh anak didik sendiri, oh tanggung jawab. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas apa kira-kira yang yang ditanamkan? Kebersihan, kesehatan, ya. Nah itu diantaranya. Jadi keyakinan kelas. Kalau peraturan, misalkan di bapak ibu ada tata tertib tidak? Tata tertib itu apakah siswa itu tahu isi tata tertib itu atau hanya terpampang saja? Yang tahu ada yang tidak. Pampang nyata. Ya. Kebanyakan itu hanya ditempel dan kita pun juga kadang tidak sadar. Ditempel, apalagi murid baru kelas 1, kelas 2 harus bagaimana di kelas? Kan tidak tahu. Hanya dipampangkan saja. Selama ini siswa bel masuk, bel keluar, kemudian jangan ribut di kelas, itu hanya apa? Kebiasaan. Tanpa dia menyadari, oh ini harus seperti ini, harus seperti ini, dan sebagainya. Ya. Saya mau aja kemudian. Ante maju kan ya. Jangan itu. Ayo sedikit deh. Sok sekali deh ayeuna. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kan yang terbesit itu kan takut tilang, takut denda. Nah, itu. Padahal keyakinannya yang harus dibangun. Mengapa saya harus memakai helm? Keyakinannya apa? Demi keselamatan. Itu yang harus dibangun. Amo helmna gini aya naon. Kita tidak tahu. Jangan helm si polisi. Nah, itu kan peraturan. Jadi kita tidak meyakini, ya, tidak meyakini nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Masker nuju usum corona teu dipiwarang oge napel. Karena kita meyakini apa? Corona. Iya, karena kesehatan. Ketika kita tidak memakai masker, ya, akan tertular. Karena kita sudah sadar bahwa itu ada kesehatan keyakinan. Ya. Nah, itu kalau peraturan, nah, sudah jelas. Jadi, ketika kita menyadari, oh pakai masker itu biar tidak ada penularan, kesehatan, menjaga diri. Nah, sehingga itu yang diyakini. Ya, tanpa disuruh pun, coba Anda kira-kira di rumah pada waktu itu masker ada berapa? Ya? Ada yang stok, ya, ada yang nyetok, demikian kak. Benten-benten kan, pengawas masker oke. Karena kita sadar akan kesehatan pada waktu. Sekarang sudah mulai nyebar. Nah, jadi itu keyakinan kelas, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali
ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi selalu pakai aturan. Jadi kan orang mau kayak satu acan ya terus di dieunya aturan seperti tadi kewajiban PNS terus kan. Wah, gitu kan. Tapi keyakinannya dibangun dulu ya. Keyakinannya dibangun. Terlihat selalu kembali disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kan aturan-aturan ya, aturan. Tapi keyakinan kelas harusnya nanti keyakinan kelas ya yang dibangun. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas apa? Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Bergiliran atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan. Disiplin. Coba. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi tanggung jawab. Jadi kita menanamkan anak tanggung jawab. Ya, jadi bukan di tempat. Jadi dari tanggung jawab itu akan banyak. Seperti apa tanggung jawab itu? Ketika sudah selesai, buku disimpan ke tempatnya. Tugas kerjakan masing-masing. Itu kan nilai-nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti harus hormat kepada sesama. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian, menghormati orang lain, bersabar, tertib. Dan menggunakan masker itu keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, itu keyakinan kelas yang dibangun. Bagaimana cara mengembangkan keyakinan kelas? Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang diperlakukan disepakati di sekolah. Dan ayeuna mah lebih cenderung ke kesepakatan kelas. Ya. Jadi nih anak-anak kita sepakati bagaimana keyakinan-keyakinan apa yang akan kita sepakati di sekolah di kelas ini. Misalkan jangan buang sampah sembarangan, berarti cari kata positifnya. Kira-kira apa? Jangan buang sampah sembarangan. Atau jaga kebersihan. Terkadang kita lebih memandang sesuatu itu lebih banyak negatif dibandingkan positif. Ketika kita melihat salah satu saja, misalkan, Apa ini? tadi teh risoles. Coba, pandangan negatif dan positif pasti akan lebih banyak positif negatif. Ketika lihat risoles misalkan, oh enak, positif. Kemudian ada lagi, lemak bungkul, misalkan. Kemudian kita lihat orang saja, kebanyakan kan kita negatif, lebih banyak negatifnya dibanding positifnya, sehingga harus dihindari. Mencatat semua masukan-masukan para murid dan warga sekolah pada papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, di sini mungkin salah satunya seperti ini. Ada beberapa sudah mulai menggunakan kesepakatan kelas, dan ini salah satu contoh. Ini dari siswa
yang bersangkutan. Jadi siswa mengeluarkan kesepakatannya. Kemudian misalkan si A jaga kebersihan, sepakat tidak? Sepakat, tempel. Berarti itu harus disepakati. Kemudian misalkan ada lagi misalkan tidak makan di kelas. Coba kalian sepakat tidak? Tidak makan di kelas. Sepakat. Langsung tempel. Nah itu disepakati oleh semua. Ya. Nah itu diantaranya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Kemudian ganti kalimat-kalimatnya dari negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas, berjalanlah. Seperti tadi, jangan buang sembarangan, jagalah kebersihan. 15 menit harus berada di lingkungan sekolah, tepat waktu. Nah, itu diantaranya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa yang dibutuhkan oleh kita? Kebutuhan dasarnya saja. Sehat, makan. Ya. Uang. Yang dibutuhkan oleh kita itu sebetulnya apa? Kebutuhan dasar manusia itu apa? Jadi ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan itu pasti ada tujuan dan pasti ada alasan. Dan ini kaitannya dengan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Di sini Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa yang akan Ibu lakukan ketika punya murid seperti Doni? Apa yang akan Ibu Rika lakukan? Dinasehati. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa yang dilakukan Doni? Bisa mencari perhatian. Ya. Ada lagi? Dia ingin minta makanan, berarti dia bisa saja apa? Lapar. Ya. Nah, jadi kalau dikaitkan kebutuhan manusia itu, yang pertama bertahan hidup. Ya. Untuk bertahan hidup berarti kebutuhannya itu apa? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, makan, tempat tinggal, pakaian, ya, biologis, ya, itu kan kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar. Ya. Kenapa ada pemerkosaan? Ya itu karena apa? Karena kebutuhan dasar secara biologis tidak terpenuhi. Kenapa mencuri? Kan sebagian orang memberikan alasan apa? Untuk makan. Karena itu ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang. Sehingga apa yang tadi dikatakan oleh Bu Iis, bisa saja Doni itu mencari perhatian karena dia tidak mendapatkan kebutuhannya, yaitu mendapatkan kasih sayang. Ya. Ibu-ibu juga di sini, bagaimana ketika tidak mendapatkan kasih sayang? Ada apa namanya? Ada cari perhatian. Bagaimana supaya diperhatikan? Ya. Ketika kita ingin diperhatikan, kita juga kan misalkan nih, ketika kita sedang muda, ketika ingin diperhatikan oleh seseorang, penampilan dirubah, itu kan, gaya bahasa dirubah, perilaku dirubah, itu kan karena apa? Ingin mendapatkan kasih sayang dan kebutuhan itu ingin terpenuhi. Yang kedua, penguasaan.
manusia itu tidak dapat dipungkiri ingin adanya pengakuan. Ya, ingin adanya pengakuan. Ya, karena wajar ya, ketika Doni melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dia ingin ada pengakuan. Ya. Nah, misalkan ada ucapan jempol, itu kan berarti dia diakui, ya, dengan tutur kata gelis, kaset, itu kan pengakuan. Pinter. Nah, inilah dia murid kita yang berprestasi di kelas ini, tepuk tangan. Nah, pasti dia senang kan? Nah, ingin mendapatkan pengakuan, penguasaan. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan. Seorang siswa juga sama manusia ingin adanya kebebasan, sehingga di kelas itu jangan terlalu kami ngateh kami imam ketat, katanya pusing sekali itu misiun gitu misalkan ya. Biarkan. Nah, itulah tadi gaya belajar yang kita tawarkan, bisa dirubah-rubah, visual, audio atau kinestetik dengan cara kolaborasi. Ya, sekarang misalkan sok bikin kelompok heterogen, kemampuan tinggi, kemampuan rendah, gender laki-laki perempuan digabung. Nah, itu kan ada ruang gerak bebas berjalan. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Nah, ya, bagaimana pembelajaran itu supaya menyenangkan, ya, tidak menyeramkan, ya, tetap. Nah, ketika ada di 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, pasti akan ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa, oleh kita juga sama. Ketika kita tidak merasa senang, apa yang kita lakukan? Misalkan perempuan kalau tidak merasa senang, kan nuntut berceloteh atau naon gitu kan, karena ada yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Itu dia caranya ya. Sebentar lagi ya. Nah, lanjut sekarang ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini posisi kontrolnya ada di mana? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Teman atau pemantau atau manajer? Coba kalau penghukum, seperti apa itu penghukum? Dari manajer. Ciri kita sebagai penghukum dalam berbuat, ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti itu perbuatan sebagai seorang penghukum. Kemudian dalam bentuk berkata-kata, kalau kamu tidak melaksanakannya, awas, rasakan, ya, itu penghukum. Kemudian hasilnya, nah, ketika kita melakukan hukuman kepada anak, hasilnya akan seperti apa? Memberontak. Jadi anak itu bukan malah penurut, tapi memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Jadi mereka bohong. Oke, nah, mumun, misalkan sholat padahal itu. Jadi mereka kita naon nggak bohong karena takut hukuman. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Bisa, Baik, ada si mama. Kemudian dampak kepada murid, pasti murid itu akan mengulangi kesalahannya kembali. Sekarang pembuat rasa bersalah, kan orang masuk kayaknya membuat rasa bersalah si anak. Berbuat anak berceramah dan mengatakan seharusnya. Ya, guru nama maneh bersyukur. Salah
di dieu teh pisau anu hari ini Bapak kecewa kamu melakukan seperti itu. Jadi sehingga anak itu bersalah, ya? Jadi membuat anak merasa bersalah. Kata-katanya, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu tegas capek, mama tahan mama yang teh, kasih. Ibu tegas capek, mama tahan ini, Nah, jadi itu membuat anak kurang merasa bersalah. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Hasilnya anak akan seperti itu. Berkata maafkan dan merasa rendah diri. Sekarang kalau menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, sok demi ibu. Sok singnya ibu. Singkatnya. Ibu tadi tuntut anu, ibu teh izin. Sok singnya asih bagenya. Misalkan teman. Kemudian nanti akan ketergantungan murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak, Ibu, teman, saya ternyata begitu. Kalau pemantau, menghitung, mengukur, ditinggal ibu bapak geus 2 poe ieu maneh telat wae tina aturan, kamu telat 2 poe anu. Itu pemantau. Tegas, mengawas, dilihat buku tata tertib. Nah, ini konsekuensinya. Itu adalah pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, restitusi. Tahu alasan kenapa dipanggil ke sini? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau tidak tahu, nanti menstabilkan identitas. Apa yang kita yakini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Penghukum. Yang kedua, coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayo, lakukanlah demi ibu. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Mau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kunal dia Bang Boyot. Nah, Saya kecewa itu membuat orang rasa bersalah. Dan yang ini yang terakhir ya, segitiga restitusi. Jadi solusi untuk kita. Jadi ada untuk menyelesaikan masalah itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang keempat menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu jadi menstabilkan identitas ini yang mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, misalkan seperti ini, Ibu Imas mendapati siswanya mencontek, misalkan. Kemudian oleh Ibu Imas tahu. Nah, dipanggil oleh Ibu Imas, Sinta, kamu tahu tidak mengapa Ibu panggil ke sini? Tidak, betul tidak tahu. Coba. Kira-kira apa yang telah kamu lakukan hari ini? Saya tidak melakukan apa-apa Bu yang membuat orang lain terganggu. Kita bisa menstabilkan identitas. Tadi kalau tidak salah, Ibu lihat Sinta mencontek ya. Oh iya Bu. Nah, misalkan seperti itu.
Dia menstabilkan itu. Manusia tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Di sini ibu bukan mau menyalahkan si anak. Nah, jadi distabilkan dulu identitasnya. Ya. Kemudian kalau sudah stabil identitas, nah nanti validasi tindakan yang salah. Ya, misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, aku bernyontek dan biasa, kira-kira kenapa tidak bisa? Terus di mana sana yang nanti ulangan? Nah, itu dia akan menyadari memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan apa yang telah kamu langgar? Nah, itu tadi kejujuran, misalkan ya. Apa yang dapat kita percaya sebagai kelas? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kan kita sudah sepakat, misalkan tidak mencontek, harus jaga kebersihan. Nah, itu keyakinan-keyakinan yang yang dilanggar. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Coba kedepannya Sinta ingin menjadi seorang yang bagaimana? Di situ ada menanyakan keyakinan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalankan kuliah ini.